Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, yaitu Sahabat PKH, channel YouTube yang memberikan informasi seputar dengan bantuan PKH dan juga bantuan BPNT. Bagaimanakah kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan juga diberi kelancaran dalam mencari rezeki. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan berita terbaru seputar dengan pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 dan juga bantuan BPNT yang akan diberikan secara langsung, yaitu mulai dari bulan Januari, Februari dan juga bulan Maret. Apakah proses pencairannya melalui PT Pos Indonesia ataukah melalui KKS atau melalui Bank Himbara? Simak video saya ini dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya mendapatkan informasinya secara lengkap dan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bagi sahabat YouTube yang sudah mendukung channel YouTube saya ini, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk sahabat YouTube yang baru menemukan channel YouTube saya ini, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan pastinya subscribe ya, supaya saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi seputar dengan bantuan dari Kementerian Sosial. Berdasarkan rapat kerja Kementerian Sosial bersama dengan Komisi 8 ketika hari Rabu tanggal 8 bulan Februari tahun 2023, ketika pertemuan tersebut bisa diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, di mana Ibu Menteri Sosial ini memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran terkait dengan pemberian bantuan sosial di tahun 2022 kemarin. Proses penyalurannya dari Kementerian Sosial itu sudah 100% ya. Namun untuk di lapangannya proses penyalurannya itu sebesar 99,22%. Jadi ada beberapa bantuan yang tidak tersalurkan langsung kepada KPM-nya. Hal itu bisa dikarenakan KPM tersebut meninggal atau ada beberapa KPM yang tidak ditemukan atau sudah pindah tempat. Berdasarkan fakta di lapangan yang saya lakukan sebagai pendamping sosial, bahwa sebenarnya yang terjadi di lapangan ini adalah saya memiliki 2 KPM yang bantuannya itu terblokir, di mana KPM tersebut awalnya itu merupakan pindahan dari Kabupaten Demak, di mana untuk di kabupaten tersebut proses pencairannya sudah menggunakan Bank Himbara, yaitu Bank BRI, sedangkan di Kabupaten Rembang ini pencairannya menggunakan Bank BNI, sehingga pencairan kemarin di tahap 3 tahun 2022 ketika menggunakan Bank Himbara ini bantuannya tidak tersalurkan, dan dimana di rekon atau di SP2D itu sudah ada namanya. Jadi itulah sedikit gambaran seputar dengan tidak tersalurnya bantuan dari PKH ini kepada KPM secara langsung. Yang kedua, yaitu adanya pemblokiran dana bantuan sosial sebesar 412 miliar lebih, dan hal itu yang menyebabkan penyaluran bantuan sosial tidak tepat waktu. Dan untuk membuka blokirannya itu Kementerian Sosial harus melakukan rapat sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, agar pemblokiran itu bisa segera terbuka, sehingga ada beberapa bantuan sosial kemarin di tahun 2022 yang proses penyalurannya itu mepet di akhir tahun, yaitu ada bantuan atensi permakanan, kemudian ada juga bantuan pena, itu yang harusnya bisa tersalurkan segera sebelum akhir tahun. Tetapi pada kenyataan di lapangan ketika bulan Desember bantuan atensi permakanan baru bisa dilaksanakan atau uangnya baru bisa tersalur. Poin yang ketiga yaitu adanya pengurangan dana bantuan sosial, yaitu sebesar 300 sampai 400 miliar dari anggaran sebelumnya, yaitu di anggaran tahun 2022 kemarin, sehingga hal itu bisa mempengaruhi beberapa bantuan sosial lainnya. Tetapi para KPM tidak perlu khawatir, karena untuk bantuan PKH dan juga BPNT ini sudah dianggarkan ya.
Kemudian untuk poin keempat, di sini Ibu Menteri Sosial mengajak anggota DPR RI Komisi 8 untuk sama-sama melakukan pengawasan ketika proses penyaluran bantuan sosial yang dilakukan di lapangan, sehingga proses penyalurannya di sini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian inilah kabar yang ditunggu, yaitu apakah penyaluran bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 dan juga BPNT 3 tahap itu melalui PT Pos atau melalui KKS. Nah, di pertemuan tersebut Ibu Menteri Sosial menyatakan bahwa untuk pencairannya akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia, dan untuk alokasi dananya, kalau untuk pencairan tahap 1 ini ya, itu sudah ada alokasi dananya untuk pencairan melalui PT Pos Indonesia ya. Akan tetapi hal itu masih belum valid atau belum akurat karena dari Kementerian Sosial sendiri masih belum memberikan surat ataupun perintah kepada kami yang di bawah para pendamping sosial, sehingga kami para pendamping sosial masih belum berani menyimpulkan apakah benar atau pasti melalui KKA apakah pasti bantuan PKH dan juga BPNT ini disalurkan melalui PT Pos kembali. Akan tetapi Ibu Menteri Sosial sudah menjelaskan bahwa untuk alokasi ini, untuk pencairan di PT Pos Indonesia itu sudah ada di tahap 1 ini. Kalau untuk tahap selanjutnya seperti tahap 2, tahap 3, dan tahap 4 masih belum dianggarkan ya. Seperti itu, masih belum ada dananya juga untuk dialokasikan melalui PT Pos Indonesia. Jadi kalau nantinya memang proses penyaluran bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 dan juga bantuan BPNT ini jadi melalui kantor pos, maka para penerima KPM PKH bisa menyiapkan data-datanya. Yang pertama yaitu KTP asli, yang kedua fotokopi KK. Kemudian untuk yang pengurusnya atau yang namanya tertera di dalam undangan tersebut itu sedang pergi atau sedang merantau, bisa diwakilkan oleh anggota keluarga, yang mana anggota keluarga tersebut satu kakak dengan orang tersebut. Dan juga tidak lupa untuk membawa KTP asli dari yang mengambil dan juga yang diambilkan ya. Selain itu juga jangan lupa untuk selalu tertib ya, karena tidak perlu khawatir karena nantinya juga bakal kebagian bantuan sosialnya ya. Dan kemudian ketika sudah mendapatkan uang ataupun bantuan sosialnya, jangan lupa uangnya itu dihitung kembali di depan pegawai posnya ya, karena pengalaman kemarin itu ada beberapa KPM juga yang uangnya itu disuruh menghitung di depan pegawai atau petugas posnya, akan tetapi tidak dihitung, sehingga ketika sudah pergi dari dari depan petugas pos, ketika uangnya kurang, petugas pos itu tidak mau bertanggung jawab karena memang dari awal pertama sudah disuruh menghitung di depan petugasnya, tetapi KPM tersebut yang menolak ya. Kalau bisa uangnya dihitung dulu di depan petugasnya ya, jangan buru-buru langsung pergi, nanti kalau uangnya kurang yang tanggung jawab siapa ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.